Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca doa dulu ya. Silakan tadi yang sudah masuk duluan itu Ariel. Ariel silakan dipimpin doanya, Ariel. Ya Bu, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ariel sudah memimpin doa. Semoga pembelajaran hari ini kita berjalan dengan lancar ya. Oke, di sini Bu lihat sudah ada Ariel, ada Gisi, Gading juga ada Irsat, ada Afrian, ada Putra, ada Putri juga ada, Revaldo. Oke, sehat semua ya kabarnya ya. Oke, kita ingat pembelajaran minggu lalu tentang klasifikasi jembatannya. Ada yang masih ingat apa itu jembatan? Siapa yang bisa? Silakan. Sebelum kita masuk ke materi baru yaitu tentang drainase jalan dan jembatan. Kita kilas balik dulu atau refleksi dulu pembelajaran minggu lalu tentang klasifikasi jembatan. Ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang jembatan? Apa aja tuh yang minggu lalu kita pelajari selain definisi jembatan? Ada apa lagi? Ada jenis-jenis jembatan. Ada bagian-bagian jembatan. Apalagi? Jenis jembatan dari materialnya. Jenis jembatan dari materialnya. Fungsi bagian jembatan, Bu. Ya, sekarang definisi dulu dari jembatan apa? Suatu bangunan yang memungkinkan suatu jalan menyilang sungai atau aliran air. Ya, menyeberang ya. Iya, ada rintangannya gitu ya. Apalagi selain tadi yang dibilang oleh Gading. Menurut bahasa kalian juga boleh. Jembatan itu apa? Kemarin minggu lalu. Ya, Irsa. Sebuah prasarana transportasi yang menghubungkan antar suatu daerah ke daerah lainnya untuk pemerataan barang ataupun perputaran ekonomi suatu daerah tersebut. Benar. Kalau misalkan jembatannya rusak, tadi Irsa bilang, maka perputaran ekonominya tidak bisa berjalan dengan baik ya. Nah, terus fungsinya apa jembatan itu? Kemarin juga sudah kita bahas apa fungsinya. Mempercepat. Ya, Gus. Mempercepat waktu tempuh, Bu ya. Mempercepat waktu tempuh, apalagi Gus? Terus biar memperlancar jalannya, Bu. Memperlancar jalan apa, Gus? Jadi kan ada jalan yang rusak, ada jembatan jadi jalannya bisa apa ya, Bu? Bisa mudah gitu, Bu. Jadi enggak. Apalagi yang lain selain tadi Agus bilang. Yo, yang perempuan, Sabrina mungkin fungsi dari jembatan minggu lalu apa, Sabrina? Siapa selain Sabrina yang bisa? Banyak tadi ada Putri, ada Najwa. Apa Najwa fungsi dari jembatan? Menghubungkan dua lokasi yang terhalang. Oh iya, menghubungkan dua lokasi yang terhalang. Oke, sekarang jenis-jenis jembatan menurut konstruksinya. Ada apa? Konstruksinya. Ya, jembatan rangka baja. Rangka baja, apalagi? Jembatan gantung. Gantung, apalagi? Terus jembatan balok. Balok. Oke.
Terus ada apa lagi yang kita bahas? Jembatan dulu? kayu, Bu. Jembatan kayu. Jembatan kayu. Kalau jembatan kayu itu dibuatnya karena apa? Minggu lalu sudah kita bahas. Keadaan darurat, Bu. Keadaan darurat ya. Jadi jembatan kayu itu dibuat karena keadaan darurat kan. Kalau darurat itu berarti suatu saat kalau dibangun atau dibikin menjadi beton, itu bisa dibongkar ya. Berarti kan sudah tidak bisa dipakai lagi. Oke, apalagi yang minggu lalu kita bahas? Jembatan, ada apa lagi? Jalan sebelumnya. Jalan kan minggu yang lalunya. Oke, yang baru sekarang minggu ini kita bahas, yaitu tentang drainase jalan dan jembatan ya. Kayak ini Bu share. Ibu share dulu. Materi drainase jalan dan jembatan. Tujuan dari kita pembelajaran drainase jalan dan jembatan. Di sini yang pertama yaitu untuk memahami atau mengenali tentang definisi drainase dan fungsinya. Yang kedua yaitu untuk mengklasifikasi drainase, baik macam-macam drainase, bentuk dan permasalahan-permasalahan drainase yang ada di perkotaan. Yang ketiga yaitu menelaah drainase jembatan, sehingga jika nanti kalian ya suatu saat dalam perencanaan drainase dapat memperhatikan komponen-komponen khusus untuk perencanaan infrastrukturnya ya. Jadi nanti kamu harus tahu waktu merencanakan drainase jalan maupun jembatan itu hal-hal apa aja, komponen-komponen apa aja yang harus kamu perhatikan. Ya, jadi tidak asal membuat drainase. Ya, kalau nanti asal-asalan yang ada malah bukannya daerah itu bebas banjir, malah menimbulkan masalah baru. Ya, oke, perhatikan ada permasalahan-permasalahan umumnya di Indonesia, khususnya juga mungkin di Kota Serang juga ada. Nah, ini ada permasalahan-permasalahan yang harus kita segera cari solusinya. Ya, lihat gambar yang pertama. Ini apa? Banjir. Banjir, Bu. Yang kedua, erosi. Ini apa ini? Tersumbat. Tersumbat. Got atau drainasenya tidak berjalan dengan baik karena tersumbat oleh sampah. Kemudian ini bangunannya juga rusak, longsor. Nah, kemudian ya ini tersumbat atau karena sampah ya. Kemudian gambar yang ketiga apa ini? Macet. Nah, kalau macet ini kan juga menimbulkan permasalahan baru, ya. Iya. Dampak-dampak negatifnya yang timbul di masyarakat juga berdampak tidak baik, ya. Nah, ini harus kita cari solusinya, khususnya pembenahan atau perbaikan drainase di Indonesia umumnya dan khususnya mungkin di daerah kita sendiri ya, di Kota Serang. Oke. Nah, ini kita lanjut. Sebelum Ibu masuk ke definisi drainase, menurut bahasa kalian, drainase itu apa? Saluran air, Bu. Saluran air. Iya. Apalagi? Sistem, Bu, sistem menyalurkan air dari permukaan tanah ke arah titik pembuangan. Titik pembuangan, sistem. Kalau sistem itu berarti apa? Ini ya. Oh, ini Bu. Saya Bu. Apa? Drainase sistem pembuangan air baik
Apa sih lupa? Di bahasa ini aja, bahasa sehari-hari kalian saja yang ada di pikiran kamu. Oh, drainase itu ini. Oh, ini untuk mengurangi air yang tidak sesuai dengan keinginan. Berarti harus jalan kan airnya? Iya. Nah, berarti airnya harus jalan, tidak boleh ada air yang tergenang. Kalau bahasa kita sehari-hari mungkin selokan ya, got ya, Pemberan. kan? Got atau selokan yang ada di depan rumah kita saja contohnya, ya kan? Kalau misalkan gotnya atau salurannya tidak berjalan, airnya tidak jalan, otomatis timbul masalah baru. Apa contohnya? Banjir. Banjir. Apalagi kalau air nggak jalan itu apa? Banyak Bau, nyamuk, banyak nyamuk, ya kan? Nah, kalau di sini Bu jelaskan, drainase adalah suatu sistem pembuangan air bersih dan air limbah dari wilayah permukaan, dari industri, wilayah permukiman, wilayah permukiman itu maksudnya perumahan ya. Kemudian dari industri juga bisa, dari pertanian, kemudian juga dari badan jalan itu misalkan dari air hujan ya, dan permukaan perkerasan lainnya, serta berupa penyaluran kelebihan air. Ya, jadi kalau drainasenya jalan itu akan mengalir kelebihan airnya, baik berupa air hujan, air limbah maupun air kotor lainnya yang keluar dari kawasan yang bersangkutan, baik di atas maupun di bawah permukaan, ke badan jalan atau ke bangunan resapan buatan. Ya, jadi nanti airnya itu tidak lari ke jalan. Ya, kalau lari ke jalan airnya akan apa? Akan menimbulkan apa? Tergenang. Kalau tergenang berarti tergenang itu bahasa kerennya, tapi kalau bahasa sehari-harinya apa? Kalau ada air becek. Becek, Bu. Apalagi? Becek. Kalau banyak. Banjir. Ya kan? Kalau bahasa kerennya, cuma tergenang airnya di jalan, padahal mah semata kaki. Kalau semata kaki artinya apa? Banjir, bukannya tergenang doang. Kalau bahasa kerennya yang di TV-TV kan, cuma tergenang gitu kan. Padahal mah banjir. Iya kan? Oke, kita lanjut. Nah, sistem drainase yang tadi dibilang sama Irsad, sistem drainase itu apa? Sistem drainase itu didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air. Ya, bangunan airnya itu bentuknya kayak apa, dan yang berfungsi untuk mengurangi dan atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Ya, jadi harusnya lahannya itu bisa untuk jadi pertanian, ya, tapi karena banjir jadi tidak bisa difungsikan secara optimal persawahannya, ya. Jadi harusnya bisa jadi irigasi, tapi karena banjir, airnya keluarnya banyak, akhirnya lari ke persawahan, akhirnya sawahnya tidak bisa difungsikan secara optimal. Tadi definisi sudah. Fungsi dari drainase apa? Fungsi. Apa fungsi? Mengalirkan air, Bu. Mengalirkan air, pinter. Apalagi? Selain mengalirkan air apa lagi? Mengurangi kelebihan air, Bu. Mengurangi kelebihan air sehingga jalan ya airnya ya. Iya, Bu. Nah, kalau misalkan drainasenya tidak berfungsi dengan baik ya akan tergenang, akan banjir, akan lari ke jalan. Nah, kalau di sini Ibu sudah ini kan
Untuk fungsinya yaitu sebagai pengendali air ke permukaan, kemudian untuk mengurangi kelebihan air yang tadi dibilang sama Irsa, kemudian untuk mengendalikan air hujan yang berlebihan, yang terakhir mengeringkan, ya. Fungsi drainase itu mengeringkan. Jadi kalau misalkan hujan, kemudian drainasenya jalan, ini daerah tersebut atau kota tersebut akan kering, tidak ada genangan, ya yang tadi bilang tidak ada jalan yang becek, sehingga dampak-dampak negatif yang tadi awal kita bahas, ya timbul banjir, sampah segala ini tidak ada. Karena apa? Airnya mengalir lewat sistem drainase, ya. Kemudian macam-macam drainase. Macam-macam drainase di sini akan Ibu jelaskan. Menurut asalnya, ya, menurut asalnya drainase itu dibagi dua, yaitu drainase alami, ya. Drainase alami, ini lihat gambarnya. Ya, ini terlihat alami, ya. Nah, di sini lihat alami. Di sini tidak ada bangunan-bangunan penunjang, ya. Tidak ada bangunan penunjang seperti batu bata, susunan batu bata, dibatasi oleh ada batas bangunan-bangunan air lainnya, ya. Dia terbentuk alami karena ada gerusan air, ya. Kemungkinan juga dia akan makin melebar. Kenapa melebar? Itu apa? Semakin banyak airnya, jadi erosi. Iya, terjadi karena erosi, karena dia kan makin karena terbentuknya alami, gerusan-gerusan air dia makin melebar. Ini bisa makin melebar ke samping, ke sini, ke kanan, ke kiri, karena adanya erosi dari air, ya. Nah, yang kedua yaitu drainase buatan, ya. Drainase buatan ini dibangun sesuai dengan maksud dan tujuannya. Nah, ini ada batasan-batasannya. Nah, ini ya kan, ada batu-batu batanya. Kalau yang di daerah-daerah tertentu, mungkin drainase buatan ini sudah menjadi daerah wisata. Asal airnya mengalir, tidak ada sampah, tidak ada. Kalau tidak ada sampah, air mengalir, otomatis airnya bersih dan tidak bau. Tidak kotor. Tidak kotor. Gimana contohnya? Ada yang sudah dipakai di Serang juga ada kayaknya. Daerah mana tuh? Jadi daerahnya ini sudah jadi daerah wisata, ya. Drainase buatannya ini karena memang sudah bagus, tidak ada sampah, airnya tidak bau. Jadi orang juga pada foto-foto di sini. Atau di daerah Malang, Ibu pernah lihat ada Kota Pelangi, ya. Atau di Tangerang Ibu pernah lihat di kampung Cina apa ya kalau nggak salah. Ini sungainya atau sisi drainasenya ini sudah diwarna-warnai, jembatannya juga bagus, ya. Jadi kalau kita istilahnya mau selfie atau mau nongkrong di pinggir-pinggir kali sini, ini juga nyaman, ya. Karena apa? Sistem drainase ini sudah dibuat dengan maksud, dengan tujuan. Maksudnya mungkin untuk daerah wisata tujuannya, sehingga kita bisa berfoto selfie di sini untuk menambah kotanya menjadi cantik, ya. Ini bisa. Kemudian menurut letak salurannya, drainase ini juga ada dua, yaitu drainase permukaan. Nah, ini di atas. Kalau di atas permukaan artinya apa? Bisa dilihat. Bisa dilihat sama kita dari atas oleh mata kita, ya. Jadi kalau misalkan ada sampah, misalkan di atas permukaan ini bisa langsung dibersihkan, ya. Kalau misalkan ada yang bagaimana bisa langsung diperbaiki karena posisinya atau letaknya kelihatan, ya di atas permukaan dan bisa kelihatan. Kemudian yang kedua
drainase di bawah permukaan tanah. Nah ini lihat, atau biasa disebut surface perpipaan. Nah ini biasanya bentuknya atau medianya media pipa. Nah ini biasanya juga untuk air yang kotor ya. Kalau air kotor bau ini biasanya pakai pipa. Kalau misalkan air kotor atau air yang berbau, lewatnya bentuknya kayak di atas permukaan, bau apa? Geli nggak kelihatan. Ya, makanya ini dibikin pakai perpipaan karena ini karena dia biasanya untuk air kotor atau air yang bau ya, baru menggunakan drainase permukaan tanah. Ya. Jadi bisa membedakan ya mana yang bisa kita lewat permukaan tanah ya atau yang di bawah tanah. Jadi kalau air kotor atau misalkan dari septic tank ya, ini jangan lewat jangan dilalui sama drainase permukaan tanah, tapi yang harus bawa dengan pipa, jangan yang seperti ini. Dia harus menggunakan pipa. Nah ini menurut konstruksinya saluran ada 2, yang terbuka dengan tertutup. Nah ini yang minggu lalu juga si Buddha bahas. Kalau yang tertutup itu, kalau zaman dulu atau kamu masih kecil suka nonton apa? Saluran Kura-kura ninja. Kura-kura ninja ya? Iya, Bu. Iya. Kalau kamu nonton film Kura-kura ninja itu kan saluran tertutupnya bisa dilalui sama mereka ya. Tapi kalau di kita bisa nggak? Enggak, harus dibongkar. Ya ada, harus dibongkar pasang. Ada PLN bongkar, ada Telkom bongkar, ada dibongkar. Semua belum ada satu sistem yang baik. Ya, kalau di luar mungkin sudah bisa saluran tertutupnya itu karena airnya juga mengalir. Ya. Kalau yang terbuka, nah ini yang tadi sama, yang untuk drainase air hujan. Kalau yang ini biasanya juga untuk air kotor yang tadi Ibu sudah bahas. Nah, bentuk-bentuk drainase. Bentuk-bentuk drainase ada macam-macam, yaitu ada bentuknya trapesium. Ya, lihat trapesium ada apa ini? Ada apa? Lihat ke gambarnya kelihatan? Tinggi air, Bu ya. Tinggi air itu apa lambangnya? Y. Tinggi air Y. Kalau H? Atap itu. Kalau H apa H? Bentuk drainase. Tinggi drainasenya. Kalau Y tinggi airnya. Kalau H adalah tinggi dari drainasenya. Kalau B? Luas. Lebar apa? Lebar Drainasenya. Kemudian ini bentuk persegi sama, ada H, ada Y, kemudian ada W. W itu apa? W itu kayak batasan dari itunya, Bu. Tinggi Perkiraan volume air. Nah, tinggal H dikurang Y. Ya kan? Iya. Tinggi drainase bandingan. Dikurang tinggi air, rencana airnya, baru dapat ya, nilai W. Kemudian sama ada B. B itu adalah lebar dari drainase. Kemudian ada bentuk segitiga, sama ada tingginya. Perbandingannya adalah 1:2. Kemudian bentuknya ada lagi setengah lingkaran, sama ada H. Jadi kita harus merencanakan tinggi drainasenya berapa, kemudian rencana tinggi airnya kira-kira jangan melebihi dari rencana tinggi drainase. Kalau airnya tinggi dari rencana drainase, apa akibatnya? Banjir. Airnya meluap ya. Jadi harus direncanakan berapa tingginya, berapa kira-kira volume airnya. Jadi juga harus direncanakan. Bu, kalau yang
bentuknya trapesium itu untuk apa? Nah, ini kalau yang bentuknya trapesium, fungsinya yaitu untuk menyalurkan air hujan dengan kapasitas yang tinggi. Kalau yang bentuknya persegi, ini sebagai penampung dan penyalur luapan air hujan yang memiliki kapasitas banyak. Kalau segitiga juga sama untuk situasi tertentu. Kalau yang bentuknya setengah lingkaran, ini untuk menampung air hujan yang cukup sedikit karena diameternya yang kecil. Nah, ini adalah penampang lintang jalan dengan saluran drainase. Nah, ini kan kemarin kita sudah bahu jalan, ya kan? Bahu jalan yang dari sini sampai sini. Perkerasan jalan, ini sampai sini. Apa maksud perkerasan jalan? Yang aspalnya ya, perkerasan jalan itu aspalnya. Jadi kanan kiri itu ada bahu jalan. Nah, ini adalah drainasenya. Kalau kamu lihat dari gambar, dia turun atau naik? Turun. Turun. Kenapa harus turun, direncanakannya harus turun? Biar airnya mengalir. Biar airnya mengalir. Apalagi airnya turun ke bawah. Kalau salurannya atau drainasenya dari sini misalkan naik ke atas ya, di sini ini naik ke atas, air bisa lari ke drain ke malah saluran balik enggak? ke jalannya. Malah dia balik lagi ke perkerasannya. Jalan. Makanya dibuat atau direncanakan dari perkerasan ke bahu jalan lalu ke saluran ini dibuat agak turun. Ya, supaya apa? Supaya air turun ke Airnya bawah. masuk ke drainase. Ya, air lari ke drainase jalan. Bu, kalau dia dibikinnya menanjak atau ke atas atau minimal rata ke atas ya. Kalau rata mendingan lah bisa turun. Tapi kalau dia dari sini direncanakannya naik, ya lebih dari 2%, nanti kan makin turun. 1%, 2% turun. Ya, kalau dibikinnya dia nanjak ke atas, dia air tidak akan turun ke drainase atau ke saluran, tapi dia akan berbalik ke perkerasan jalan. Nah, ini yang menimbulkan kembali banjir. Nah, makanya nanti kalau kamu merencanakan, ini harus diperhatikan, jalannya harus turun, bukannya naik. Ya, dari bahu jalan. Perkerasan turun 1%, ke bahu jalan turun 2%, baru turun ke saluran drainase. Oke. Permasalahan-permasalahan. Ada apa aja yang tadi Ibu bilang tadi ya? Permasalahan-permasalahan drainase yang ada di perkotaan dan bagaimana solusinya? Apa aja permasalahannya tadi? Banjir. Banjir, apalagi? Cuaca. Tempat Bu. Hah? Longsor. Longsor. Apa nih yang longsor? Tanahnya, karena ada erosi. Ya, apalagi? Adanya penyempitan dan pendangkalan saluran. Kalau pendangkalan itu akibat dari apa? Gotnya itu harusnya dalam 1 meter, cuman berakibat pendangkalan atau lebih pendek, cuman jadi 1/2 meter. Karena ada apa? Lumpur, pinter. Apalagi? Sampah itu yang lebih fatal, ya, yang mengakibatkan dari pendangkalan saluran atau drainase yaitu sampah, ya. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang ada di sistem drainase perkotaan. Bagaimana solusinya? Membuang sampah pada tempatnya. Pinter, membuang sampah pada tempatnya. Apalagi? Dibuat bak pengontrolan. Dibuat bak pengontrolan. Boleh, apalagi? Pentingnya penyaluran penyuluhan kepada masyarakat untuk pentingnya itu saluran drainase. Iya, pinter. Kita minimal memberikan penyuluhan kepada masyarakat, ya. Pentingnya membuang sampah pada tempatnya, ya. Kayak tadi kalau tidak membuang sampah pada tempatnya terjadi apa? Banjir, pendangkalan saluran. Itu yang Ibu bikin rada kesel. Ibu pernah ngeliat
karena tidak ingin membayar sampah di daerahnya, dia membuang sampah di kali. Ya, padahal berapa sih bayar sampah bulanan daripada akibatnya adalah banjir, ya. Nah, itu yang bikin harusnya orang-orang yang seperti itu kita berikan apa? Sanksi. Berikan sanksi. Sanksinya bisa berupa apa? Denda. Denda boleh, apalagi? Penjara, Bu. Wih, penjara. Jangan penjara lah terlalu. Tapi kalau memang hukuman aja Bu, suruh nyapu aja. Iya, nyapu, Bu. Bisa, apalagi? Ditegur boleh, itu termasuk sanksi ya. Ditegur itu termasuk sanksi sosial. Ya. Kita tegur supaya tidak membuang sampah di kali atau tidak membuang sampah sembarangan. Ya, di kali atau sungai sama. Kemudian definisi drainase jalan sama kayak tadi ya, sudah dijelaskan hampir sama. Tujuannya dalam pekerjaan drainase jalan yaitu agar tidak terjadi genangan pada air hujan. Jadi airnya itu tadi kalau Ariel bilang kering ya Ariel ya, tidak ada air yang becek, tidak ada jalan yang becek, tidak ada genangan-genangan di air. Ya, karena kalau misalkan sudah terjadi itu, apa akibatnya atau apa yang timbul? Jalannya bolong-bolong. Apalagi selain itu dampak negatifnya? Timbulnya kecelakaan. Timbulnya kecelakaan. Bagus sekali. Pintar apa lagi? Kerusakan bangunan setempat. Iya, sama kayak tadi jalan bolong-bolong. Apalagi? Kalau sudah banjir, kalau merusak, ini kendaraan. Merusak kendaraan, apa yang rusak? Kan masuk mesin. Masuk ke mesin, mesinnya jadi banjir, jadi rusak. Ya itu ekonomi lagi ya, uang lagi, biaya lagi untuk perbaikan. Kemudian menimbulkan apa lagi? Macet katanya. Kalau macet itu berarti apa? Kamu nunggu lama kan, gitu harusnya kamu ke sekolah bisa waktu dari Ciruas ke sekolah itu 30 menit, tapi karena macet bisa 1 jam, sehingga menguras waktu. Selain menguras waktu apa lagi? Menguras bahan bakar. Menguras bahan bakar. Ya, harusnya bisa tuh buat jajan kalian, tapi kamu harus beli bensin lagi. Ya kan? Karena apa? Pemborosan bahan bakar. Didorong aja. Iya, didorong aja kalau nggak ada bensinnya. Ya, belum lagi kalau mesinnya rusak kena air banjir ya. Kena banjir, kena potnya apanya, kena biaya lagi. Ya. Kemudian kita masuk lagi yang terakhir yaitu drainase, definisi drainase jembatan. Drainase jembatan adalah drainase lantai yang minggu lalu sudah Ibu bahas sedikit ya, apa itu drainase jembatan, adanya di mana. Kalau misalkan di bawahnya air atau laut atau kali atau sungai, langsung diarahkan ke sungai. Bisa diarahkan langsung ke sungai. Tapi kalau di bawahnya jalan harus bagaimana? Menggunakan pipa. Digunakan pipa. Kemudian diarahkan kemana? Apa ke jalan lagi? Tidak, ke arah ke, yaitu pembuangan drainase air itu. Yang di bawah jalan. Ya. Jadi kita bikin pipa kalau di atas jembatan, kalau di jembatan ya, drainasenya kita bikin pipa yang diarahkan kalau bawahnya air atau sungai atau kali, kita langsung bisa air yang mengalir ke situ, pembuangan airnya. Tapi kalau di bawahnya adalah jalan, maka kita harus membuat pipa atau deck drain ya. Nanti kemudian kita alurkan ke pipa drainase, kemudian ke bawah. Nah nanti di bawah itu, di bawah jalan juga ada saluran pembuangan ke drainase. Ya. Kemudian drainase jembatan juga merupakan konstruksi beton bertulang, bisa juga dengan pasangan batu kali.
untuk drainase jembatan. Nah, ini bentuk-bentuk deck drain, ya. Nah, kalau yang untuk deck drain itu sebetulnya yang depan rumah kamu nih, yang dari garasi nih ya, yang punya garasi, itu harusnya juga jangan di beton habis, jangan ditutup habis, tapi dikasih deck drain, ya. Deck drain itu bisa berbentuk persegi, bisa diangkat ya. Kalau deck drain itu kan bisa dicopot, bisa diangkat. Jadi kalau misalkan yang dari garasi, dari rumah kamu, dari dalam rumah kamu ke jalan itu kan, kalau pasang deck drain itu bisa diangkat. Kemudian sampah yang ada di selokan atau ada di saluran itu bisa dibersihkan. Tapi kalau di beton habis, bisa nggak dibersihkan sampahnya? Maaf, Kamu harus nyolok-nyolok ke dalam pakai apa? Pakai gala ya biasanya ya, pakai kayu, disodok-sodok kan gitu. Tapi kalau misalkan siapa itu yang suka ngebersihin pakai disodok-sodok kayu? Tapi kalau misalkan ada deck drainnya di atasnya itu, di dudukannya itu ada deck drain, kamu bisa angkat. Misalkan untuk garasi mobil kan misalkan 3 meter, bikin yang 60-60. Kalau di rumah ibu ya ada. Ya, di depan rumah ibu ada 3. Jadi bikin 60 cm, 60 cm. Bikin 3. Jadi bisa diangkat, bisa diangkat, bisa diangkat. Bisa dibersihkan dari atas. Kalau memang di bawah saluran atau di selokan rumah kita itu ada sampah. Ya. Malah pernah ibu ada lihat. Salurannya ada di dalam rumahnya. Pernah ngeliat nggak? Nah, belum, Bu. Iya kan? Jadi garasinya itu ada di luar rumah. Got kitanya itu, salurannya itu ada di dalam rumah kita. Kebalik, Bu. Nah, iya. Secara agama juga memang sudah tidak dibenarkan. Karena apa? Sudah mengambil hak jalan. Masa got ada di dalam rumah kita? Kalau sama orang suruh dibongkar, mau nggak itu? Ribut bener. Ya. Ngamuk, Bu. Ngamuk. Makanya sebelum membuat atau mengambil sesuatu, merencanakanlah sesuatu ini dengan baik. Ya, kalau misalkan di ujung jalan tersumbat kan gitu. Ini masalahnya ada di mana nih misalkan gitu. Totonya ada di rumah kita. Ternyata di rumah kita itu gotnya ada di dalam rumah kita juga. Nah itu bagaimana untuk nyodok-nyodoknya tuh pakai galanya juga kan nggak bisa. Tapi kalau misalkan di gotnya itu atau di saluran kita itu dipasang deck drain, ya, itu kemungkinan bisa diangkat, bisa dibersihkan dari atas, nggak perlu kamu sodok-sodok lagi pakai kayu atau pakai gala. Ya, bentuknya kayak apa sih Bu deck drain itu Bu? Nah, ini bentuknya ada yang lingkaran, atau yang di kamar mandi itu bisa juga. Ya, di dalam rumah kamu kan, di kamar mandi itu juga untuk pembuangan airnya. Lingkaran. Ya, bentuknya ada yang lingkaran, deck drain. Ini dia bentuk deck drain. Nah, ini kalau yang ini, kalau yang depan rumah ibu ini kayak begini, cuman nggak ada pipanya. Ini kan kalau ini ada pipanya. Kalau yang punya ibu langsung polos, karena memang kan langsung di bawahnya saluran. Kalau yang pakai pipa gini berarti pakai apa lagi nih? Pakai pipa lagi. Iya Bu, pipa lagi. Pakai pipa lagi, tapi kalau yang tidak ini juga sama pakai pipa lagi. Ini biasanya nih kayak ke kamar mandi, tapi bentuknya adalah bulat ya, atau lingkaran. Kalau yang langsung nggak usah pakai pipa gini, sudah langsung. Ini gambar deck drain. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk drainase jalan dan jembatan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke kerja kelompok, tugas kelompok. Sudah dikerjakan? Sudah Bu. Oke, silakan Ibu. Kemarin sudah kelompoknya sama seperti minggu lalu ya. 3 sampai 4 kelompok, satu kelompok itu 3 sampai 4 siswa. Oke, kelompok siapa yang ingin memulai? Tadi tutup dulu. Yang ingin memulai untuk diskusi kelompok atau presentasikan hasil diskusi kelompok. Kelompok siapa? Mungkin saya Bu. Oke, silakan Irsan. Oke. Habis kelompok Irsan, kelompok Noval ya.
Jadi siap-siap Nova. Baik, Bu. Ya. Iya. Mulai Bu ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang drainase jalan dan jembatan. Oke. Pembahasan materi yaitu yang pertama ada definisi drainase, permasalahan drainase, definisi drainase jalan, definisi drainase jembatan, sama deck drain. Nah, di sini ada definisi drainase. Definisi drainase itu, drainase sendiri berasal dari bahasa Inggris itu drainage, yang mempunyai arti mengeringkan, mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalirkan air. Sehingga drainase merupakan sebuah metode yang dipergunakan untuk mengalirkan atau menguras kelebihan air yang tidak sesuai dengan keinginan. Hal ini bertujuan untuk mencegah dampak yang buruk diakibatkan air yang kelebihan tersebut. Nah, fungsi dari drainase sendiri yaitu drainase memiliki fungsi antara lain sebagai berikut. Untuk mengurangi yang pertama, untuk mengurangi kelebihan air dari suatu kawasan baik lahan, jalan maupun jembatan sehingga dapat difungsikan secara optimal. Yang kedua ada sebagai pengendali air ke permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek, genangan air atau banjir. Yang ketiga, menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal, mengendalikan erosi tanah. Oh, mungkin biar nggak turun sebentar, Bu. Dari sini saja ya. Terus yang kelima ada mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi bencana banjir, meresapkan air permukaan untuk menjaga kelestarian air tanah. Yang ketujuh, mengendalikan sebagian air permukaan akibat hujan yang dapat dimanfaatkan untuk persediaan air, dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga ada macam-macam drainase. Pembagian macam-macam atau jenis-jenis drainase didasarkan beberapa hal antara lain. Yang pertama ada macam-macam drainase berdasarkan sejarahnya. Nah, gambar ini merupakan drainase alamiah yang pertama. Merupakan drainase yang terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia dan tidak terdapat bangunan pelimpah, pasangan batu atau beton, gorong-gorong, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada drainase buatan. Tujuan dari drainase buatan adalah untuk kegiatan pembangunan khusus, misalnya pembataan selokan dari batu kali atau batu gunung, gorong-gorong, beton, dan sebagainya. Yang B ada macam-macam drainase berdasarkan perletakannya. Sini ada dua, yaitu drainase permukaan tanah sama drainase di bawah permukaan tanah. Drainase permukaan tanah ini digunakan untuk membuang kelebihan dan mengalirkan air pada permukaan tanah sehingga tidak tercipta genangan pada tanah seperti pada selokan atau sungai. Nah, ini contoh gambar dari drainase permukaan tanah. Yang kedua ada drainase di bawah permukaan tanah atau subsurface drainage. Kegunaan dari drainase di bawah permukaan tanah adalah untuk mengalirkan luapan air permukaan melalui saluran pemipaan yang terletak di bawah permukaan tanah. Yang ketiga atau C, macam-macam fungsi dari drainase. Macam-macam fungsi dari drainase ini ada dua juga, yaitu single purpose sama multi purpose. Dari namanya tersebut, single purpose yaitu sendiri atau satu. Nah, ini fungsi dari saluran ini adalah untuk mengalirkan satu macam aliran air pada bangunan. Nah, yang kedua ada multipurpose. Nah, fungsi dari saluran ini adalah untuk membuang beragam air limbah dialirkan secara bersama-sama atau secara bergilir.
Yang keempat ada macam drainase berdasarkan konstruksinya. Yang pertama ada saluran terbuka sama saluran tertutup. Pada saluran ini sangat baik digunakan pada pembuatan drainase air hujan yang memiliki cukup luas permukaannya. Jadi ini permukaan ini luas untuk mengalirkan air hujan. Yang kedua ada saluran tertutup. Pada penerapan sistem ini digunakan untuk aliran buangan air kotor berasal dari limbah dan mengganggu lingkungan maupun kesehatan yang berada di tengah-tengah kota. Contoh gambarnya seperti ini. Ini biasa dapat ditemui di komplek-komplek ya. Nah, ada permasalahan drainase. Permasalahannya itu ada yang pertama peningkatan debit. Manajemen sampah yang kurang baik memberi kontribusi percepatan pendangkalan, penyempitan saluran dan sungai. Yang kedua ada peningkatan jumlah penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk perkotaan yang cepat akibat dari pertumbuhan maupun urbanisasi. Yang ketiga ada amblesan tanah disebabkan oleh pengambilan air tanah yang berlebihan, mengakibatkan beberapa bagian kota berada di bawah muka air laut pasang. Yang keempat, penyempitan dangkalan saluran. Yang kelima ada reklamasi. Setiap ada permasalahan pasti kita disuruh untuk mencari solusinya ya. Yaitu ini penanganan permasalahannya nih. Yang pertama itu ada diadakannya penyuluhan akan pentingnya kesadaran membuang sampah. Terus yang kedua, dibuat bak pengontrol serta saringan agar sampah yang masuk ke drainase dapat dibuang dengan cepat agar tidak mengendap. Yang ketiga, pemberian sanksi kepada siapapun yang melanggar aturan terutama pembuangan sampah sembarangan agar masyarakat mengetahui pentingnya melanggar mengikuti peraturan drainase. Yang keempat ada peningkatan daya guna air, meminimalkan kerugian serta memperbaiki konservasi lingkungan. Nah, drainase jalan, definisi drainase jalan. Cara mengalirkan air, definisi drainase jalan itu hampir sama dengan definisi dari drainase tersebut ya. Ini ada cara mengalirkan air, menguras dan membuangnya secara alami atau buatan dari permukaan jalan maupun bawah permukaan jalan. Nah, tujuan dari pekerjaan drainase jalan raya ini yaitu yang pertama ada agar tidak terjadi genangan, maka air hujan dialirkan dari permukaan jalan. Yang kedua ada agar fungsi jalan raya tidak terganggu, maka air irigasi atau air buangan yang melewati jalan raya dialirkan dengan drainase yang ada di sekitar jalan. Nah, ini merupakan contoh dari itu drainase jalan tersebut nih. Nah, drainase jembatan. Definisi drainase jembatan. Drainase jembatan adalah drainase lantai yang merupakan komponen yang ada sepanjang lantai untuk membuang air dari lantai mengenai elemen lain sehingga lantai jembatan bebas dari genangan air. Drainase jembatan dapat berupa seluruh jeruji atau deck drain, saluran air, ruang inlet, pipa drainase, selokan, parit, dan bak kontrol yang diperlukan untuk mengumpulkan air dan mengalirnya ke titik pembuangan. Ya, ini contoh gambar dari drainase jembatan. Nah, yang ini. Biasanya drainase jembatan ini memakai deck drain ini seperti yang di bawahnya itu jalan ya. Bukan kali atau sungai, karena yang biasanya kali atau sungai itu langsung tidak ada drainasenya, jadi langsung terbuang ke kali ataupun sungai. Ya, yang terakhir itu ada deck drain. Kegunaan dari deck drain adalah menyalurkan air dari permukaan menuju saluran pembuangan. Pada umumnya drainase jembatan tol menggunakan deck drain ini. Bahan yang dipergunakan dalam pembuatannya berasal dari besi cor. Drainase bagi suatu kota sangat diperlukan
dan dalam pengadaannya butuh perencanaan secara matang. Sistem drainase yang baik dapat menjadikan wilayah atau kawasan perkotaan tersebut terhindar dari bermacam-macam masalah seperti halnya banjir. Nah, bentuk-bentuk deck drain pada umumnya adalah bentuk persegi, terus permukaan berongga atau berlubang. Yang C, tempat tampungan pada bagian bawah untuk disambungkan ke pipa pembuangan. Yang D, ada bentuk deck drain tergantung dengan jenis pipa yang digunakan, apakah tipe lurus atau leher angsa. Nah, ini merupakan contoh dari deck drain tersebut. Sekian dari presentasi kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus ya, kelompoknya Irsad sangat detail, sudah memberikan penjelasan yang baik. Kita kasih plus buat kelompoknya Irsad ya, tepuk tangan. Oke, sekarang kelompoknya siapa? Nova. Sudah siap, Nova? Belum siap, Bu. Hah? Oke, kalau belum siap silakan Sabrina dulu. Silakan Sabrina. Novel disiapkan ya. Di sini Novel untuk share screen hasil diskusi kelompoknya. Silakan Sabrina. Iya, Bu. Buset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan drainase jalan dan jembatan. Definisi drainase. Drainase berasal dari bahasa Inggris atau drainage yang mempunyai arti mengeringkan, mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalirkan air. Sehingga drainase merupakan sebuah metode yang dipergunakan untuk mengalirkan atau menguras kelebihan air yang tidak sesuai dengan keinginan. Hal ini bertujuan untuk mencegah dampak buruk yang diakibatkan air yang berlebih tersebut. Di sini ada fungsi-fungsi dari drainase. Yang satu, untuk mengurangi kelebihan air dari suatu kawasan, baik lahan, jalan, maupun jembatan, sehingga dapat difungsikan secara optimal. Sebagai yang kedua, ada sebagai pengendali air ke permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek, genangan air, atau banjir. Yang ketiga, menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal. Yang keempat, mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan, dan bangunan yang ada. Yang kelima, meresapkan air permukaan untuk menjaga kelestarian air tanah. Dan yang keenam, mengendalikan sebagai air permukaan akibat hujan yang dapat dimanfaatkan untuk persediaan air. Sini ada permasalahan sistem drainase dan cara menanggulanginya. Yang kesatu, memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar menyadari pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Saluran drainase dan sungai bukanlah tempat untuk membuang sampah. Dan yang kedua, pemberian sanksi yang tegas terhadap mereka yang membuang sampah sembarangan, termasuk di sungai dan drainase. Yang ketiga, membangun bak kontrol dan saringan supaya sampah di drainase bisa dibuang dengan cepat. Dan memperbaiki konservasi alam, mengatur limpasan melalui fasilitas-fasilitas yang bisa menahan air hujan, menyimpan air hujan, dan membuat resapan air. Jenis-jenis drainase. Drainase land and smoothing. Untuk memberikan jaminan kemiringan yang berlanjut secara sistematis, yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan saluran drainase permukaan, maka pada suatu daerah atau lahan diperlukan pengaturan kemiringan lahan atau land grading, dan juga penghalusan permukaan lahan atau land smoothing. Drainase acak.
Drainase acak adalah suatu cara pengolahan untuk mengatasi permasalahan lubang maupun cekungan yang menjadi era berkumpulnya air. Drainase paralel. Drainase paralel dipergunakan pada tanah yang relatif datar yang mempunyai kemiringan kurang dari 1% sampai dengan 2%. Drainase ini biasa disebut dengan sistem bedengan. Yang keempat, drainase permukaan tepi jalan. Dalam sehari-hari, kita mengenal dua jenis bangunan drainase permukaan, yaitu berupa gorong-gorong dan selokan samping. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat yang dilalui air supaya dapat secepatnya keluar dari permukaan jalan sehingga dapat mencegah timbulnya genangan air yang bisa merusak perkerasan jalan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompoknya Sabrina ya, kasih tangan. Bagus sekali, tadi Ustaz sudah kelompoknya, kelompok Sabrina juga sudah. Nova sudah siap kelompoknya? Insya Allah siap, Bu. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Saya dari kelompok saya ingin membawakan sebuah presentasi dari pengertian drainase. Pengertian drainase saluran terbuka adalah sistem saluran yang permukaan airnya terpengaruh dengan udara luar atau atmosfer. Drainase saluran terbuka biasanya membawa saluran yang cukup dan digunakan untuk mengalirkan air hujan atau air limbah yang tidak membahayakan kesehatan lingkungan dan tidak mengganggu keindahan saluran ini. Yang lebih cocok untuk drainase air hujan yang terletak di daerah ini mempunyai luasan yang cukup ataupun untuk drainase air non hujan yang tidak membahayakan kesehatan atau mengganggu lingkungan. Menurut sejarah terbentuknya, sistem drainase terbentuk termasuk ke dalam drainase alamiah atau natural drainase. Drainase yang terbentuk secara alami dan tidak terdapat bangunan penunjang seperti bangunan pelimpahan pasangan batu, beton, gorong-gorong, dan lain-lain. Saluran ini terbentuk oleh gerusan air yang bergerak karena gravitasi yang lambat laun membentuk jalan air yang permanen seperti sungai. B. Menurut letak bangunan, sistem drainase terbentuk ini termasuk ke dalam drainase permukaan tanah atau surface drainage. Saluran yang berada di atas permukaan tanah yang berfungsi mengalirkan air limpasan permukaan. Analisa alirannya merupakan analisa open channel flow. D. Menurut fungsi D. C. Menurut fungsi 1. Single purpose, yaitu saluran yang berfungsi mengalirkan satu jenis air buangan, misalnya air hujan saja, atau jenis air buangan yang lainnya seperti limbah domestik atau limbah industri dan lain-lain. 2. Multi-purpose, yaitu saluran yang berfungsi mengalirkan beberapa jenis air buangan baik secara bercampur maupun bergantian. Dan menurut konstruksi, sistem drainase terbuka ini termasuk dalam saluran terbuka. Saluran terbuka yaitu saluran yang melebihi cocok untuk drainase air hujan yang terletak di daerah yang mempunyai luasan yang cukup, ataupun untuk drainase air non hujan yang tidak membahayakan kesehatan mengganggu lingkungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompoknya Nova. Kita kasih plus ya buat kelompoknya Nova.
Oke, dari ketiga kelompok tadi sudah presentasi, yang lain nanti menyusul ya. Ya, Bu. Untuk ketiga kelompok yang tadi, apakah ada yang ingin memberikan masukan atau saran? Apakah dari tampilan Irsad misalkan, oh Irsad nanti ditambah gini, begini, atau kelompoknya Sabrina harusnya ada gambar yang menjelaskan, atau untuk kelompok Noval, oh Noval harusnya gambar presentasinya begini, atau ditambahkan begini. Ada yang ingin memberikan tambahan atau masukan, silakan. Siapa? Gading ingin memberikan masukan atau saran kepada tiga kelompok yang tadi? Buat ini aja, Bu. Buat Noval aja, Bu. Oh iya, buat kelompok Noval. Kenapa, Ding? Presentasinya ya kurang ini aja, Bu. Kurang apa? Harus dilancarin lagi. Oh, mungkin kurang semangat ya? Emang kurang semangat. Mungkin masih ngantuk kali si Novalnya, jadi kurang semangat. Ada lagi yang ingin memberikan masukan? Besok kalau presentasi Noval sudah harus mandi ya, kalau presentasi ya Noval ya. Jadi ya, Bu, semangat saya tadi baru bangun, Bu. Ya, karena mungkin baru bangun sudah harus presentasi. Ada lagi yang lain? Ariel ingin berikan masukan, Ariel, untuk kelompok siapa, Ariel? Oh, tidak. Agus ingin memberikan masukan nggak, Gus? Enggak, Bu, cuman saya mau nanya, Bu, ke Ibu. Ya. Kan itu kan kelompok, Bu. Iya. Yang ngejelasinnya harusnya sama 3 orang kan, Bu? Kok ini 1 orang aja gitu, Bu? Iya kan ketua kelompoknya aja, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak ngerjain gitu, Bu. Kalau nggak ngerjain ya harus ngerjain. Nanti langsung dikumpulkan ke GCR saja. Ya udah, ya. Kalau yang tidak presentasi di sini tinggal dikumpulkan saja di GCR. Semua kan GCR sudah ada tempatnya ya, di mana saja mengumpulkan tugas-tugasnya. Seperti yang minggu lalu saja. Ya. Ada lagi yang ingin memberikan masukan? Devanya, Putra, Najwa ingin memberikan masukan kepada kelompok Sabrina? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Adriana ingin memberikan masukan kepada kelompoknya Sabrina barangkali. Oh enggak, dia satu kelompok. Adam, Axel ingin memberikan masukan? Cukup? Cukup, Bu. Oke, kalau cukup, sebelum kita akhiri, kita refleksi dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tugas-tugas semua sudah ada di GCR. Kelompok juga yang sekarang tidak presentasi, nanti silakan dikumpulkan langsung di GCR. Oke, kita refleksi hasil kegiatan atau hasil pembelajaran kita hari ini. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Silakan, siapa yang ingin mengungkapkannya? Tidak usah Ibu tunjuk. Siapa yang? Ayo, siapa? Ayo. Ayo, Adriana. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini di pembahasan kita atau pertemuan kita hari ini? Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Silakan. TB. Apa Gus yang sudah kita pelajari hari ini, Gus? Siapa? Silakan. Gus Agus. Tentang definisi jembatan. Definisi jembatan. Apalagi? Terus fungsi drainase. Fungsi drainase, pintar. Apa aja fungsi drainase? Macam-macam. Waduh, mengeringkan atau menyalurkan air. Pintar sekali. Apalagi, Ariel? Permasalahan drainase dan solusinya. Apa salah satunya, Ariel? Permasalahannya? Ini apa? Limbah, sampah dan pasang surut. Iya. Solusinya? Aduh. Jangan aduh. Solusinya apa ya?
Ingat permasalahannya doang, Bu. Permasalahannya dong. Kalau ada masalah harus ada solusi. Iya. Ya, apalagi siapa? Silakan selain Ariel. Gus. Gading, Gading, Bu. Putra biasanya Putra nih. Gading. Gading. Apa? Bukan Putra itu, Bu, Aldi. Oh iya, Aldi. Putranya namanya Aldi. Apa hasil refleksi Saya, kita hari Bu. ini? Akunnya namanya Aldi, Bu. Tapi mukanya Putra. Apa yang sudah refleksi kita hari ini? PC-nya lobet. Novel apa, Pak, yang sudah kamu pelajari refleksi hari ini, Pak? Alhamdulillah. Saya mempelajari tentang banyaknya drainase jalan dan jembatan. Apa lagi? Kayak yang saya cukup tahu itu drainase jalan dan jembatan terbuat dari beton, Apalagi? kayu. Oh, cuma jembatan-jembatannya. Drainasenya, Noval. Dari jenis tadi drainase ada apa aja? Ayo Gading apa Ding? Atau Isat apa Sat? Refleksi kita hari ini Sat? Mungkin yang saya dapatkan itu ya dari macam-macam drainasenya tersebut. Ya. Kayak dari sejarahnya, atau dari permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah. Ya. Terus sama apa? Ada juga itu permasalahan sama solusi. Kalau ada permasalahan harus tahu juga solusinya ya. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya sebelum kita ambil kesimpulan? Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau cukup, oke silakan Sabrina berikan kesimpulan. Berikan kesimpulan hasil kita belajar hari ini, Sabrina. Kesimpulannya, Sabrina. Kesimpulannya itu kita dalam mempelajari, belajar definisi dari drainase jalan dan jembatan. Ya. Mengetahui, mempelajari, membahas. Apalagi selain mempelajari macam-macam dari drainase, ya, jalan maupun jembatan. Terus jenis-jenis drainase, ya. Dan definisi dari drainase jembatan, terus permasalahan dan solusi drainase. Oke. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran kita hari ini, permasalahan-permasalahan drainase yang ada di Indonesia pada umumnya dan di Kota Serang mungkin khususnya ya. Jadi semua permasalahan di drainase itu selain karena banjir, sampah juga, itu juga harus kita cari solusinya ya dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat bagaimana pentingnya membuang sampah pada tempatnya sehingga saluran drainase yang ada itu bisa berjalan dengan fungsinya bisa berjalan dengan baik sehingga tidak ada banjir, tidak becek jalannya, juga tidak ada genangan-genangan di jalan maupun di jembatan. Karena itu nanti suatu saat kalian merencanakan suatu drainase baik di jalan maupun di jembatan itu harus diperhatikan komponen-komponen penting dalam perencanaan infrastrukturnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup. Oke, kalau cukup sebelum kita akhiri silakan Gading, pimpin doa Ding untuk selesai pembelajaran atau kegiatan kita hari ini Ding. Belum diakhiri acara ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Amin. 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 Oke, terima kasih Gading sudah memimpin doa akhir pembelajaran. Ibu ucapkan terima kasih yang sudah ikut bergabung dalam Zoom meeting kegiatan pembelajaran drainase jalan dan jembatan. Jaga kesehatan, jangan keluar rumah kalau tidak ada perlunya. Ingat pesan Ibu, 5M, pakai masker, cuci tangan dengan sabun, jauhi kerumunan, hindari mobilisasi. Oke? Sekian, Ibu akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang mau silakan. Terima kasih.